lebih mudah. Kemudian ada beberapa hal yang bahkan di 2020 juga saya melakukan satu upgrade bagaimana saya pengen mengenal customer saya, database dan sebagainya lah itu. Di akhir tahun 2020 bulan 10 itu masih di tahun pandemi. Yes. Belum genap setahun. Saya sudah ke Sidoarjo. Yang saya bilang di saat orang lagi nggak berani keluar rumah, saya berangkat ke sana. Sidoarjo saya mencari lokasi karena Sidoarjo dulu kan dekat Surabaya. Angkanya kita lihat di benchmark angka-angka semua brand itu, wah ini bagus nih. Akhirnya kita dapat lokasi di sana. Pada saat itu justru menurut saya mencari bargain, kalau mau beli bargainnya, mau beli properti, mau sewa itu the best opportunity. Luar biasa gampang banget ya. Jadi ini betul banget ada kata Batam mengatakan there's an opportunity in every crisis. Itu bahkan seperti in Mandarin ada Weiji. Mandarin Weiji gitu ya. Gitu ya. Iya. Nah, ini benar-benar King Kevin memang menjalankan prinsip itu, betul ya? Mengalami itu. Jadi ketika krisis itu pasti ada satu kesempatan yang baik. Yang penting kita mau tenang, calling down, doa, tenang dulu, kita perhatikan Itu yang saya lakukan. Dan mulai dapat di Sidoarjo. Kemudian saya pikir kalau dengan kondisi pandemi saya bisa ekspansi di Sidoarjo aja, menurut saya itu is a grace. Tapi ketika saya dapat Sidoarjo, saya bilang sama tim saya, Sidoarjo kan dekat Malang, kita senggol Malang aja. Karena Malang itu juga 3 tahun yang lalu saya juga pernah ke sana. Jadi gini coach, saya ke Papua saya udah 3 kali coach. Ke Timika, ke Sorong, ke Jayapura. Jadi memang ini suatu mimpi yang berkelanjutan gitu loh. Karena saya konsisten lah, pengen mimpi ini tercapai lah gitu. Nah, akhirnya nggak sadar Sidoarjo itu di awal tahun 2001 buka, omsetnya. Terus teman-teman di sana masyarakat, teman-teman handphone melihat satu konsep yang beda, yang wow ya. Yang wow. Nah, akhirnya di tahun 2021 di pertengahan tahun itu bulan Juli, Agustus itu kita Malang buka lagi. Di Jalan Soekarno Hatta dapat properti yang cukup murah juga. Nah, lalu singkat kata di tahun 2021 coach karena kemurahan Tuhan lah bukan karena kuat dan gagahnya saya, Planet Gadget di 2021 kita melakukan opening 4 store. Wow. Jadi yang ketiga adalah di Manado, Sulawesi Utara, itu luar biasa. Itu kita ngebangun. Jadi store kita tuh kita ngebangun build dari land, desain konsep. Jadi bukan kita cari ruko. Saya nggak dalam hidup from ini. Scratch ya? Iya, saya nggak tahu ya coach dari dulu mungkin orang-orang tua kami, orang tua saya, petua-petuanya itu benar gitu. Jangan cari yang gampang. Kalau yang gampang mah sudah banyak orang yang ngerjain gitu loh. Jadi malah saya cari yang susah, jalannya agak berlumpur-lumpur, nggak apa-apa. Tapi saya tahu tujuannya ini nyampe gitu loh. Nah, daripada orang kan sekarang kan banyak yang mau gampang-gampang aja kan. Mau instan. Bahkan saya boleh dibilang, saya nggak bilang saya satu-satunya pengusaha. Saya pengusaha yang tidak pernah invest di tanda kutip yang trading apapun itu loh, coach ya. Yang pada saat itu kan godaannya banyak coach. Kita diundang ke restoran, diajak. Karena sudah bertobat di 2012 tadi kan? Udah bertobat. Nah, saya udahlah. Saya pengen latih satu jurus Wing Chun aja lah. Wing Chun aja. Nah, akhirnya udahlah teman-teman saya ada yang bisnis handphone, ada yang main ini, main itu dan sebagainya. Dia dapat duit, dia ngajak teman lagi. Kan ada pendeta juga coach. Betul. Dan kita lihat ya belakangan ini banyak yang pakai rompi orange segala macam gitu kan. Nah, akhirnya di 2021 yang saya mau sharing coach, kita memang bangun 4 store coach. Selesai coach. Selesai opening.
Tapi di 2021 kita develop another hand store, X store tambah 8 lagi. Jadi pada saat 2021 itu kita sudah mempersiapkan Surabaya. Bulan depan akhir bulan menjelang Lebaran kita buka nih Jalan Ahmad Yani. Itu tanah 1.800. Kemudian Banyuwangi itu juga bulan depan buka. Bulan ini kita buka. Ya. Kemudian Jakarta Pondok Bambu. Nah, yang paling dekat yang sudah kita opening di tahun ini, Coach, Planet Gadget Bogor di Jalan Siliwangi. Nah, kemudian kita ada di Tengkumar, ex Garuda Wisnu, toko buku. Dulu waktu kecil saya beli buku di sana. Itu kita udah ambil tanahnya, kita bangun itu 1.400 meter. Jadi di Tengkumarnya ada berapa banyak? Saat ini kalau big store kita ada Planet Gadget 2, ada satu handphone shop. Mungkin ada yang Samsung lah ya. Tapi itu nanti untuk ganti handphone shop yang gedung lama lah kita mau ganti. Ya, oke. Dan ini kita bangun dari awal gitu loh, desain. Kevin, kalau kita lihat kan semua orang bermimpi ingin jadi pengusaha sukses. Nah, kalau kita dengarkan tadi King Kevin dari nol, bahkan secara akademis juga tidak lulus S1, S2 gitu-gitu ya. Jadi benar-benar street smart lah ya. Iya, betul. Street smart. Nah, boleh nggak bagikan 3 mindset ya, 3 mindset entrepreneur sukses bagi mungkin teman-teman yang muda ya, young entrepreneurs, mungkin sekarang juga lagi pusing, gimana ya caranya ke depan ini juga kompetisi semakin keras gitu ya. Boleh nggak Kevin bocorin 3 mindset entrepreneur yang dibutuhkan bagi anak-anak muda sekarang? Saya kasih kata, ini sharing ya guys ya, bukan kita lebih gitu. Ya, di dalam pikiran saya, mindset saya nomor 1 adalah kreatif ya, itu nomor 1 ya. Karena kalau kita kreatif ya kita tidak kaku ya, kita pasti definisinya udah tahu lah ya. Kedua adalah kita memang beda ya. Zaman dulu saya bisnis dengan zaman sekarang tuh beda. Zaman dulu cowok apapun cuan-cien, ya kan? Kerja apapun menghasilkan. Sekarang ini kan butuh visi study dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin ya saya pikir butuh strategi ya. Butuh strategi. Temukan satu bidang yang dimana kamu betul-betul yakin gitu ya, dan sudah pelajarin dan memang yakin bahwa ini memang yang dibutuhkan saat ini gitu loh ya, yang dibutuhkan saat ini, people need ya. Karena kalau orang nggak perlu kan juga, ya kan. Nah, dan yang maksud saya ini yang kita bidang yang dibutuhkan, dan menurut saya sih ya jangan cari yang kebanyakan orang lakukan sih. Kalau dari saya sih ya, jangan cari sesuatu yang semua orang jual pecel lele, semua pecel lele, orang jual bakmi, orang lagi ngetren bikin kafe, semua. Maksudnya King Kevin, kalau saya nggak mau jadi followers gitu loh, saya harus meng-create sesuatu. Jadi kreatif itu kan penting ya, meng-create sesuatu dan bukan, mungkin berepotan nih ngomongnya nih Coach ya. Jadi bukan kebanyakan orang lakukan. Ya, dan, be different. Ya, be different ya. Nah, yang ketiga adalah yang di sini Coach. Ini pengalaman pribadi. Kesuksesan datang pada orang yang tidak pernah menyerah. Dalam arti, ketika Anda menjalani bisnis, Anda pasti akan ketemui angin kencang, ya jalan yang kamu tidak harapkan itu mulus, tapi nggak tahu ya nggak mulus. Ya, jangan gampang putus asa. Justru saya pribadi melihat yang tadi Coach juga sudah sampaikan, di tengah ada masalah, di tengah ada krisis, apapun itu, kalau kita tidak putus asa, kita tidak menyerah, kita banyak mendapatkan hal yang lebih lagi ya. Ini ada satu contoh aja Coach ya. Saya 2007 tuh diperiksa pajak Coach. Pada saat itu saya belum mengerti Coach. Komputer saya diambil,
data saya, Ya. everything Diperiksa lah intinya lah. Nah, pada saat itu banyak, ada 5-6 pengusaha seluler itu tutup, bahkan lari, bahkan kabur. Ya kan? Ya, sampai saat ini juga sekarang banyak yang nggak mau. Kemarin saya dapat telepon dari Kupang, anak muda, lebih muda dari saya. Kevin, lu mau nggak ambil toko gua nih? Gua nggak show handphone lagi lah. Gua mau fokus ke kafe. Oke. Gua cuma berpikir, gila ya, lu udah spend waktu lu. Itu kan generasinya sama kayak dia mainnya waktu masih muda banget mungkin ya. Walaupun dia umurnya lebih muda dari saya. Lu udah spend 20 tahun di situ gitu loh. Maksudnya lu tinggalkan dan lu ganti kafe gitu ya. Ganti industri ya. Selingkuh lah tadi. Ya. yang belum tahu. Dia pengennya lebih santai, lebih enak gitu ya. Tapi menurut saya itu bukan way out ya. Jadi saya hadapin aja pajak yang tadi itu ya. Sampai saya ketemu Pak Hamid yang orang tua grup. Saya pikir ketemu Pak Hamid itu bisa kasih saya solusi apa gitu ya. Kata-kata mutiara atau apa gitu ya yang bisa bikin saya happy ya. Ternyata Pak Hamid cuma bilang, kalau kamu hutang pajak, ya bayar aja pajaknya, selesai. Ya kamu jadi pengusaha ya bayar pajak aja. Jadi dari situ saya mengerti gitu. Oh iya, ternyata ada yang salah di administrasi saya yang harus saya perbaiki gitu ya. Bukan saya stop usaha saya, tapi saya perkuat sistem saya gitu loh, ya kan. Bahkan kalau namanya pengusaha diperiksa pajak, saya pikir rutin ya, udah memang harus diperiksa ya. Bahkan saya udah periksa 4 kali, 5 kali, saya tetap, puji Tuhan ya, tetap jualan gadget gitu loh. Ya ini coach yang bisa saya bagikan.